semua, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat penyertaan Tuhan kita bisa berkumpul pada hari ini untuk bersama-sama menyaksikan pemaparan rencana dan capaian sekolah dari SMP Negeri 7 Pangaribuan. Yang kami hormati Bapak Bupati Tapan Utara, Bapak Yunus dari Korpas Sorongta Barat MSI. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Tapan Utara, Bapak Bingung Bantuan Master Engineering. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Tapan Utara. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Dinas Kabupaten Tapan Utara. Yang kami hormati jajaran Kepala Bidang di Dinas Pendidikan Tapan Utara beserta seluruh staf dan pegawai yang ada di Kabupaten Dinas Kabupaten Tapan Utara Dinas Pendidikan. Jadi di sini kami akan memaparkan tentang rencana dan capaian sekolah dari SMP Negeri 7 Pangaribuan oleh saya sendiri, Riki Kors Pramana Lumbanto Bing SPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Pangaribuan. Di sini maklumat pelayanan sekolah ada 3. Yang pertama adalah pelayanan pembelajaran yang efektif dan inovatif. Kemudian pelayanan administrasi peserta didik yang tepat dan cepat, serta pelayanan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya untuk pengelolaan pendidikan, data peserta didik. Untuk tahun ajaran 2025-2026, jumlah siswa ada 164 orang, laki-laki 84 orang, perempuan 80 orang. Kemudian data guru, jumlah guru 18 orang, laki-laki 5 orang, perempuan 13 orang. Kemudian untuk jumlah ruangan kelas itu ada 6 ruang, kemudian lab komputer 1 ruang, lab IPA 1 ruang, ruang UKS 1 ruang, dan ruang perpustakaan 1 ruang. Kemudian selanjutnya implementasi digitalisasi sekolah dan pembelajaran. Implementasi digitalisasi sekolah dan pembelajaran adalah memasukkan unsur teknologi informasi ke dalam proses belajar mengajar untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang adaptif dan berpusat pada siswa. Tujuannya supaya implementasi ini bisa tercapai, maka diperlukan dukungan sumber daya manusia yang kompeten serta infrastruktur yang memadai melalui media pembelajaran yang interaktif dan menarik. Kemudian selanjutnya pengembangan sekolah. Pengembangan sekolah di sini ada 3. Yang pertama adalah pengembangan kompetensi guru. Pengembangan kompetensi guru yang dilakukan yang pertama adalah melalui seminar dan komunitas belajar guru. Kemudian yang kedua adalah pelatihan dalam penggunaan media belajar. Sejalan dengan program yang ingin dilakukan oleh SMP Negeri 7 Pangaribuan, maka perlu diharapkan yang namanya pengembangan kompetensi guru, yaitu melalui seminar dan komunitas belajar, itu melalui MMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Kemudian yang kedua, kami akan melaksanakan pelatihan secara khusus kepada Bapak Ibu guru yang ada di SMP Negeri 7 Pangaribuan untuk bagaimana cara penggunaan media belajar agar sistem atau cara mengajar Bapak Ibu guru ke depannya itu bisa lebih menarik daripada yang sebelum-sebelumnya. Kemudian yang kedua, pengembangan sarana prasarana. Yang pertama itu adalah pengadaan proyektor di setiap ruangan kelas, kemudian merenovasi ruangan kelas, dan yang ketiga melengkapi fasilitas yang diperlukan untuk menggunakan perpustakaan, lab IPA, lab komputer, dan untuk kegiatan olahraga. Kemudian merenovasi ruangan kelas. Kemudian yang ketiga, melengkapi fasilitas yang diperlukan untuk menggunakan perpustakaan, lab IPA, lab komputer, dan untuk kegiatan olahraga. Kemudian yang ketiga, pengembangan prestasi siswa. Yang pertama itu ada bimbingan belajar untuk olimpiade, dan yang kedua bimbingan belajar untuk siswa yang diproyeksikan masuk ke sekolah-sekolah unggulan. Kemudian selanjutnya adalah program unggulan sekolah. Di sini kami membuat 4 program unggulan sekolah yang mungkin bisa kami lakukan ke depannya, yaitu yang pertama, kegiatan membaca selama 15 menit sebelum memulai pembelajaran. Ini juga sejalan dengan program pemerintah, yaitu Saita Pamajuma, Manjaha atau membaca. Jadi ini akan kita lakukan ke depannya untuk menunjang proses belajar mengajar sekaligus sejalan dengan program pemerintah Kabupaten Tapan Utara. Yang kedua, pembelajaran di kelas yang berbasis teknologi atau digitalisasi. Kemudian yang ketiga, penghijauan taman sekolah. Terakhir, melaksanakan ekstrakurikuler pramuka dan ekstrakurikuler seni budaya. Selanjutnya, program Saita Payas. Saita Payas adalah gerakan peduli kebersihan yang dicetuskan oleh pemerintah Kabupaten Tapan Utara untuk dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan atau sekolah. Kegiatan ini sejalan dengan program yang memang sebelumnya sudah terlaksana di setiap sekolah, yaitu piket harian dan Jumat bersih, kerja bakti, lingkungan sekolah, dan penghijauan sekolah. Kemudian yang selanjutnya, program Tapamajuma, Tapanuli Utara Marekong, Manjaha Martorsa, yang menitik beratkan kepada kegiatan berhitung, membaca, dan bercerita.
yang diharapkan mampu meningkatkan minat peserta didik dalam hal literasi dan numerasi. Kemudian storytelling atau kemampuan bercerita dari peserta didik dan latihan berhitung, numerasi. Selanjutnya, prestasi peserta didik guru dan sekolah. Untuk prestasi peserta didik guru dan sekolah, di sini SMP Negeri 7 Pangaribuan baru-baru ini mendapatkan juara 2 konten kreatif 7 kebiasaan anak Indonesia hebat se-Tapan Utara dan memperoleh juara 3 konten kreatif kegiatan Saya Tapayas se-Tapanuli Utara. Kemudian data capaian akademik dan non-akademik. Di akademik adalah yang pertama, kelulusan siswa mencapai 100%, dan yang kedua, program literasi dan numerasi dilaksanakan dengan baik. Kedepannya ini akan tetap menjadi prioritas utama dari SMP Negeri 7 Pangaribuan, bagaimana kelulusan siswa itu harus tetap 100%, dan program literasi dan numerasi agar berjalan dengan baik sebagaimana mestinya dan lebih tingkatkan lagi untuk kedepannya. Untuk non-akademik, di sini ada keterlibatan siswa dalam kegiatan konten kreatif, kemudian kerjasama siswa terlihat semakin baik. Untuk non-akademik, bagaimana anak-anak kita, peserta didik kami yang ada di sini di SMP Negeri 7 Pangaribuan mampu ikut berperan aktif dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Itu merupakan sebuah prestasi di luar akademik yang akan kita tingkatkan ke depannya. Selanjutnya, permasalahan dan solusi. Permasalahan yang ada untuk mendukung semua program-program yang sudah direncanakan itu, yang pertama adalah kualitas guru yang belum merata, kemudian fasilitas IT yang terbatas, kemudian ketiga, keterlibatan orang tua, dan keempat, nilai dan kemampuan belajar siswa belum maksimal. Untuk permasalahan yang ada, di sini ada solusi yang kami buat. Yang pertama adalah pengembangan potensi guru. Dengan adanya kegiatan NGMP, dengan adanya kegiatan seminar-seminar nantinya, mudah-mudahan pengembangan potensi guru yang mungkin belum mencapai hasil yang diharapkan bisa lebih berkembang lagi untuk kedepannya. Kemudian untuk fasilitas IT yang terbatas, evaluasi dan penggunaan fasilitas IT ini akan segera direncanakan agar semuanya bisa terpenuhi. Kemudian untuk keterlibatan orang tua, kami membuat sebuah inovasi, yaitu forum diskusi untuk orang tua murid, mungkin bisa melalui media elektronik atau melalui grup WhatsApp, atau mungkin mengadakan pertemuan-pertemuan khusus dengan orang tua dari siswa-siswi, mungkin dengan jangka waktu yang tertentu, agar bagaimana kemajuan, bagaimana perkembangan dari si anak bisa sama-sama diketahui oleh pihak sekolah dan orang tua. Kemudian untuk yang keempat adalah menyiapkan guru pembimbing atau paham bagi siswa yang belum maksimal dalam pembelajaran. Ini juga menjadi prioritas kita ke depannya, bagaimana siswa-siswa kita yang mungkin masih mendapatkan masalah, kesulitan belajar, begitu juga dalam tingkah laku, akan dibimbing oleh guru khusus, sehingga ke depannya terjadi perbaikan yang diharapkan. Kemudian evaluasi dan pencapaian kinerja sekolah. Yang pertama, evaluasi kinerja sekolah. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran akan segera dilaksanakan. Kemudian yang kedua, kegiatan literasi dan numerasi yang sedang berjalan akan terus ditingkatkan dan dipantau pelaksanaannya. Dan yang ketiga, kegiatan piket harian dan Jumat bersih terlaksana dengan baik melalui program kebersihan sekolah. Kemudian capaian kinerja sekolah. Yang pertama, kelulusan siswa tahun ajaran 2025-2026 mencapai 100%. Kemudian kehadiran siswa dan guru mencapai target yang diharapkan. Kebersihan sekolah lebih terjaga melalui program kebersihan yang berkelanjutan, dan nilai rata-rata belajar siswa mengalami peningkatan. Rencana tindak lanjut. Meningkatkan kualitas pembelajaran adalah hal mutlak yang harus dilaksanakan ke depannya. Penggunaan teknologi yang berbasis digital dalam setiap pembelajaran diupayakan mampu meningkatkan minat belajar siswa. Hal ini dapat dikombinasikan dengan kegiatan literasi dan numerasi yang digagas oleh pemerintah Kabupaten Tapan Utara dan saat ini dilaksanakan secara berkala di setiap satuan pendidikan demi mendapatkan hasil yang baik dalam bidang akademik. Selain itu, bidang non-akademik juga akan terus didukung untuk mendapatkan hasil yang sama baiknya dengan bidang akademik. Sejalan dengan kegiatan akademik dan non-akademik, program kebersihan sekolah juga harus menjadi perhatian lebih demi mendapatkan sekolah yang aman dan nyaman untuk mendukung program pembelajaran. Pelaksanaan program ini akan dipantau secara berkala demi mendapatkan hasil yang maksimal. Demikianlah pemaparan yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mohon maaf jika terjadi atau jika terdapat kesalahan dalam penuturan kata. Semoga hal yang sudah direncanakan ini bisa berjalan ke depannya dan hasilnya bisa menjadi maksimal. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan Horas.